Selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Selamat bergabung dengan channel Puspita Surabaya. Kita sesaat lagi akan bersama-sama mendaraskan ibadat bacaan. Saudara-saudara, marilah kita persembahkan ibadat bacaan ini sebagai sili kepada Tuhan. Sebelumnya marilah kita mempersiapkan hati. Ibadat bacaan hari Selasa 20 September 2022. Pekan biasa ke-25 Ofisi Pekan Pertama. Peringatan wajib Santo Andreas Kim Taegon, Im dan Paulus Chong Hasan, dan kawan-kawan mati dari Korea. Pembukaan. Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku, supaya mulutku mewartakan pujian-Mu. Mazmur 94. Hendaknya kamu saling menasehati selama masih dapat dikatakan hari ini. Marilah menyembah Tuhan, Raja para martir. Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita, menghadap wajahnya dengan lagu syukur, menghormatinya dengan pujian. Marilah menyembah Tuhan, Raja para martir. Tuhanlah Allah yang agung, merajai segala dewa. Dasar bumi terletak di tangannya, puncak gunung pun miliknya. Miliknya lah laut, Dia membuatnya, daratan pun buatan tangannya. Marilah menyembah Tuhan, Raja para martir. Mari bersujud dan menyembah, berlutut di hadapan Tuhan pencipta kita. Dialah Allah kita, kita umat-Nya. Dialah gembala kita, kita kawanan-Nya. Marilah menyembah Tuhan, Raja para martir. Hari ini dengarkanlah suaranya. Jangan bertegar hati seperti di Meriba, seperti di masa di padang gurun, ketika leluhurmu mencobai aku, walau menyaksikan karyaku yang agung. Marilah menyembah Tuhan, Raja para martir. 40 tahun aku muakkan mereka itu, maka aku berkata umat ini tersesat hatinya. Mereka tidak mengerti maksud bimbinganku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan beristirahat bersama aku. Marilah menyembah Tuhan, Raja para martir. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu,
dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah menyembah Tuhan, Raja para martir. Madah. Marilah kita bernyanyi dengan gembira memuji kejayaan para kudus yang dibunuh demi Kristus. Berkat imannya yang kuat dan dibantu oleh rahmat, mereka bertekad bulat setia sampai akhir hayat. Meskipun diancam maut, tidakkah mereka takut? Sebab Tuhan mendampingi dengan kuasa ilahi. Mari mohon pada Tuhan agar kita digabungkan pada rombongan pahlawan sepanjang segala zaman. Amin. Pendarasan Mazmur. Para martir kudus menumpahkan darahnya bagi Kristus dan memperoleh pahala kekal. Mazmur 2. Mengapa bangsa-bangsa bergelora? Mengapa suku-suku mengerahkan pasukannya? Para raja bumi bersiap-siap. Para panglima bersekongkol melawan Tuhan dan raja yang diurapinya. Marilah kita patahkan belenggunya. Marilah kita gulingkan penjajahannya. Tetapi Tuhan tertawa dari taktanya di surga. Tuhan mengolok-olok mereka. Dalam amarahnya Tuhan menghalau para perwira mereka. Dan dalam murkanya ia mengacau balaukan mereka. Tetapi aku telah diurapi menjadi rajanya. Di Sion gunungnya yang kudus. Akan kubacakan surat keputusan Tuhan. Tuhan bersabda kepadaku, Engkaulah puteraku. Pada hari ini aku menjadi bapamu. Mintalah kemakmuran maka akan kuberikan. Para bangsa akan menjadi milik pusakamu. Dan seluruh bumi akan kau kuasai. Engkau akan menghancurkan musuhmu dengan tongkat besi. Meremukkan mereka seperti jambangan tanah liat. Dan sekarang ketahuilah hai para raja,
Awaslah hai para panglima, beribadatlah kepada Tuhan dengan takwa, berbaktilah kepadanya dengan gentar. Jangan sampai Tuhan menjadi marah dan kamu binasa, sebab mudah sekali amarahnya menyala. Berbahagialah semua orang yang berlindung pada Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Para martir kudus menumpahkan darahnya bagi Kristus dan memperoleh pahala kekal. Para orang jujur hidup selama-lamanya, dan Tuhanlah pahala mereka. Mazmur 32. Tuhan mengatur segalanya. Segala sesuatu diciptakan Allah dengan perantaraan sabdanya. Bersoraklah orang jujur bagi Tuhan. Patutlah orang saleh memuji-muji. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi. Bermazmurlah baginya dengan iringan gambus. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan. Padukanlah seruanmu dengan petikan dawai. Sebab firman Tuhan selalu benar. Segala sesuatu dikerjakannya dengan setia. Tuhan mencintai keadilan dan hukum. Bumi penuh dengan kasih setianya. Oleh firman Tuhan langit dijadikan, dan segala bintang oleh nafas mulutnya. Bagaikan dalam kantung air laut dikumpulkannya, dan samudera raya dalam bejana. Hendaknya segenap bumi takut akan Tuhan. Semua penduduk gemetar terhadapnya. Sebab Tuhan berfirman, maka semua terjadi. Dia memerintahkan, maka semua ada. Tuhan menggagalkan rencana para bangsa. Ia meniadakan maksud segala kaum. Rencana Tuhan tetap selamanya.
rencana Tuhan turun-temurun. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Para orang jujur hidup selama-lamanya, dan Tuhanlah pahala mereka. Hai para kudusku, kamu telah berjuang di dunia. Kamu akan kuberi ganjaran bagi jerih payahmu. Berbahagialah bangsa yang Allahnya Tuhan, umat yang terpilih menjadi miliknya. Dari surga Allah mengamati, memandang umat manusia. Dari kediamannya Ia menilik semua penduduk bumi. Hati setiap orang dibentuknya, segala tingkah laku diselaminya. Raja tak akan menang karena besarnya tentara. Orang perkasa takkan selamat karena kekuatannya. Kuda tidak berguna untuk merebut kemenangan, betapapun kuat dan tangkasnya. Sebab Tuhan menjaga hamba-Nya yang takwa, yang berharap akan kasih setia-Nya, untuk melepaskan mereka dari maut dan menghidupi mereka di masa kelaparan. Maka kita berharap akan Tuhan. Dialah penolong dan perisai kita. Demi Dialah hati kita bergembira. Pada nama-Nya yang kudus kita percaya. Tunjukkanlah kiranya kasih setia-Mu ya Tuhan, sebab pada-Mu-lah kami berharap. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Hai para kudusku, kamu telah berjuang di dunia.
kamu akan kuberi ganjaran bagi jerih payahmu. Bacaan dari kitab Tobit bab 3 ayat 1 sampai 17. Pada hari yang sama terjadilah bahwa Sarah anak perempuan Raguel di kota Ekbatana di negeri Media mendengar nista dari pihak seorang pelayan perempuan ayahnya. Adapun Sarah itu sudah diperistrikan kepada 7 laki-laki, tetapi mereka semua sudah dibunuh oleh Asmodeus, setan jahat itu, sebelum Sarah bersetubuh dengan mereka, sebagaimana pantasnya bagi para istri. Kata pelayan itu kepada Sarah, "Engkau sendirilah yang membunuh para suamimu. Engkau sudah diperistrikan kepada 7 orang, tetapi tidak ada seorang pun yang engkau nikmati juga. Masakan kami kau cambuki karena mereka mati? Baiklah engkau menyusul mereka saja, supaya seorang anak laki-laki atau perempuan dari engkau jangan pernah kami lihat." Maka pada hari itu juga Sarah sangat sedih hati, lalu menangis terseduh-seduh. Kemudian ia naik ke bilik atas kepunyaan ayahnya dengan maksud menggantung diri. Tetapi berpikir dan berkatalah ia dalam hati, "Kiranya ayahku nanti dinistakan karena hal itu, dan orang akan berkata kepadanya, 'Bapak hanya punya 1 anak perempuan yang kekasih. Celakalah, ia telah menggantung diri. Niscaya karena sedihnya, maka uban ayahku kubawa ke dunia orang mati. Lebih baiklah aku tidak menggantung diri, melainkan berdoa kepada Tuhan, supaya aku mati saja, sehingga tidak usah mendengar lagi nista selama hidupku.' Segera tangan dikedangkannya ke arah jendela, lalu berdoa katanya, 'Terpujilah Engkau ya Allah penyayang, moga-moga terpujilah namamu selama-lamanya, dan semoga segala buatanmu memuji Engkau selama-lamanya. Kini kuangkat mukaku kepadamu dan kuarahkan mataku. Aku mohon, biarlah aku dilenyapkan dari muka bumi ini. Nista tidak mau ku dengar lagi. Sebab Engkau tahu ya Tuhan, bahwa aku bersih dari segala pencemaran oleh seorang laki-laki, bahwa namaku pun tidak kunodai, dan tidak pula nama ayahku di tanah pembuanganku. Aku ini anak tunggal ayahku, dan ia tidak mempunyai anak lain sebagai waris. Tiada pun seorang saudara padanya, dan tidak pula sanak saudara lain, sehingga aku mesti memelihara diriku untuk menjadi istrinya. Aku sudah kehilangan 7 orang, apalagi gunanya hidup bagiku. Apabila Engkau tidak berkenan membiarkan aku mati, maka dengarkanlah nistaku ini ya Tuhan.' Pada saat itu juga kedua orang itu, yakni Tobit dan Sarah, dikabulkan permohonannya di hadapan kemuliaan Allah. Diutuslah Rafael untuk menyembuhkan kedua-duanya, yaitu dengan menghapus bintik-bintik putih dari mata Tobit, sehingga ia dapat melihat cahaya Allah dengan matanya sendiri, dan dengan memberikan Sarah, anak perempuan Raguel, kepada Tobia bin Tobit sebagai istri, dan dengan melepaskannya dari Asmodeus, setan jahat itu.
Memang Tobia lebih berhak memperoleh Sarah dari semua orang lain yang ingin mengambilnya. Pada saat yang sama, Tobit kembali dari pelataran itu masuk ke rumahnya, dan Sarah, anak Raguel, turun dari bilik atas itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan pilihan diambil dari buku Mengikuti Jejak Kristus, bagian kedua, nasihat-nasihat untuk hidup kebatinan, pasal ke-5, hal memeriksa keadaan diri sendiri. Orang yang memiliki hidup kebatinan akan memperhatikan dirinya sendiri lebih daripada memperhatikan soal-soal lainnya. Dan orang yang dengan sungguh-sungguh dan teliti memperhatikan dirinya sendiri tentu akan lebih mudah tidak berbicara mengenai keadaan orang lain. Kita tidak akan menjadi orang yang mendalam kerohaniannya dan takwa jika kita tidak belajar berdiam diri tentang orang lain dan lebih memperhatikan diri kita sendiri. Bila kita mencurahkan perhatian kepada diri kita dan Tuhan melulu, maka kita tidak mudahlah kiranya bahwa kita akan terpengaruh oleh peristiwa-peristiwa di luaran. Di manakah kita harus berada jika kita tidak mencurahkan perhatian kita terhadap diri kita sendiri? Dan apabila kita sudah menjalankan segala-galanya, apakah gunanya semuanya itu jika kita tidak memperdulikan keadaan diri kita sendiri? Apabila kita ingin memiliki damai dan persatuan yang benar-benar dengan Tuhan, kita harus hanya memandang diri kita sendiri saja. Dan soal-soal lain semuanya harus kita kesampingkan. Saudara-saudara terkasih, marilah saat ini kita meluangkan waktu sejenak untuk berdoa syafaat bagi sesama kita. Marilah kita memohon belas kasihan Tuhan, supaya wabah corona ini yang sudah mereda tidak bangkit kembali. Semoga tidak ada lagi varian baru COVID yang berbahaya. Kita doakan saudara-saudara mereka yang saat ini terbelenggu oleh dosa. Semoga Tuhan melepaskan mereka dari belenggu dosa tersebut, serta menganugerahkan rahmat iman, harapan, dan kasih. Marilah kita berdoa juga untuk mereka yang terpuruk secara ekonomi. Semoga Tuhan memberikan solusi atas setiap kesulitan yang mereka alami. Saudara-saudara, marilah kita doakan perdamaian di negeri Ukraina yang dilanda perang. Semoga negara-negara yang bertikai, baik Rusia, Ukraina, dan juga negara-negara Barat dan juga Amerika, segera bisa berdamai. Tidak lupa, marilah kita doakan kepentingan-kepentingan bagi keluarga kita masing-masing.
Marilah berdoa. Allah yang kekal dan kuasa, berkat rahmat-Mu, Santo Andreas Kim Taekon dan Paulus Chong Hasang dan kawan-kawan sudah rela menderita sengsara dan berani mati demi Kristus. Tolonglah kami orang yang lemah ini, agar kami pun seumur hidup berani mengakui nama-Mu yang kudus. Demi Yesus Kristus pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Marilah memuji Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara terkasih, terima kasih sudah bergabung bersama kami sehingga kita dari berbagai tempat bisa bersama-sama mendaraskan ibadat bacaan ini. Marilah saudara kita bergabung lagi di dalam ibadat bacaan bersama-sama pada esok hari. Semoga Tuhan memberkati kita semua.